untuk Papa dan Mami ya. Bukan Oke. masih lama terus. Kita mau mengucap syukur dulu sama Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Kita nggak lupa mengucap syukur untuk apa yang Tuhan berikan kepada kita sampai hari ini. Oke. Selamat pagi, Lause. Pagi, Sefrin. Kita mau menyanyi ini ya, sambil mengucap syukur sama Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan buat kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima Ya, lagu yang begitu indah, yang selalu Lause nyanyiin tiap pagi, karena Lause nggak lupa bersyukur, berterima kasih untuk satu hari yang Tuhan kasih buat kita. Oke, kita mau mulai dari sekolah minggu, kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu ya. Sekolah minggu, rumahkan makanan semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, kita
Kita hafalkan ayat tema sekolah minggu. Ulangan 31 ayat 12. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatnya, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Oke. Iya, terima kasih. Pagi, Beatrice. Kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk satu hari lagi yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan memberikan tubuh yang sehat. Tuhan memberikan kami kehidupan. Saat ini kami mau boleh datang ke rumah Tuhan untuk berbakti di sekolah minggu. Tuhan yang pimpin agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami juga boleh memuji nama Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami tidak tahu siapapun mereka, tapi Tuhan yang melihat mereka. Tuhan yang mau menyembuhkan mereka. Tuhan yang mau menolong agar pada minggu yang akan datang, mereka bisa kembali lagi untuk datang berbakti di sekolah minggu bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan waktu sekolah minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke. Kita mau berdoa. Kita mau memuji nama Tuhan lagi. Kita mau memuji nama Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Oke, lagu ini Lause ambil dari tema untuk cerita sekolah minggu kelas kecil. Ya, belajar itu tentang dosa. Siapa ya di sini yang masih suka berbohong? Disuruh kerjain PR, udah mama, udah selesai. Tapi kalau lagi diperiksa, masih ada yang belum dikerjain sampai tuntas. Masih ya. Oke? Ya, kita belajar untuk jangan berbohong. Ya, walaupun itu bohongnya kecil atau besar, itu nggak boleh. Buat Tuhan itu semua sama aja dosa. Ya, nah kita mau ada beberapa pengumuman. Oh, sorry, puji-pujian dulu. Kita dengerin teman kita yang akan memberikan puji-pujian.
children of the world. Oke, terima kasih untuk anak-anak murid sekolah minggu yang sudah mempersembahkan puji-pujian. Ya, ada pengumuman yang langsung mau kasih tahu tanggal 6 Februari rencananya minggu depan kita mau mengadain Imlek tadinya di sekolah minggu. Tapi karena kondisi yang saat ini yang tidak memungkinkan untuk kita bisa berkumpul, jadi kita tetap mengadakannya secara online, ya. Kita merayakan tahun baru Imleknya secara online di sekolah minggu. Oke. Yang kedua, pengumuman ada yang berulang tahun tanggal 24 Januari kemarin Christopher ada datang hari ini. Belum kelihatan Christopher ya. Oke, Christopher hari ini nggak datang nih, nggak kelihatan. Oke, Christopher berulang tahun tanggal 24 dan tanggal 27 Maxi ada datang hari ini. Maxi juga nggak kelihatan. Oke, kita mengucap syukur sama Tuhan udah menambahkan 1 tahun lagi untuk mereka. Lause Aili, Maxi ada kok. Oh, Maxi ada. Oh, tuh Maxi Maxi ada. Hai Maxi. Happy birthday. Pengen ampau. Oke, ya. Itu pengumumannya. Terus sama satu lagi ada pengumumannya mengenai stiker. Dalam rangka tahun baru Imlek, Lause Aili mau kasih hadiah untuk murid-murid yang stikernya paling banyak. Stikernya paling banyak itu dinilai dari mana? 1, kerajinan untuk datang berbakti ke sekolah minggu. Kedua, videonya selalu on saat berbakti di sekolah minggu. Ya, syaratnya selalu on itu seperti apa, Lause? Seperti ini loh. Lause tuh kedapatan kalau setiap kebaktian, Lause cuma dikasih segini aja nih. Cuma jidatnya doang yang dikasih atau rambutnya yang pada berdiri Lause dikasih. Lause mau lihat muka kamu, tapi Lause nggak pernah bisa lihat muka kamu. Yang kelihatan cuma jidatnya sama rambutnya yang berdiri. Lause jadi tebak-tebak itu siapa punya rambut ya, gitu. Ya, Lause mau semuanya itu yang dapat full muka kamu itu yang Lause nilai. Lause, saya tiap minggu datang loh. Kenapa saya nggak ada stiker saya cuma 1? Yaitu salah satunya. Lause nilai karena berasanya kamu nggak full kasih Lause lihat wajahnya. Jadinya stiker kamu dikasih 1. Ya. Nanti akan Lause kirimkan hadiah untuk stiker terbanyak yang datang ke sekolah minggu, yang rajin ke sekolah minggu. Nanti untuk anak karunia, kalau masih bisa ketemu di sekolahan, hadiah dikirimin di sekolah. Yang bukan sekolah di karunia, hadiah akan dikirim ke rumah kamu. Tunggu aja ya. Kita lihat dulu stikernya siapa yang paling banyak. Oke. Terus stiker nggak stop di sini aja. Tetap terus Lause akan kasih nilai untuk kamu. Jadinya mulai tambahan lagi stikernya biar tambah banyak, tapi pajang foto kamu, ya. Kalau online, ya kasih lihat mukanya. Ini Lause muka saya loh, saya lihat ikut kebaktian. Jangan cuma segini doang nih, ya. Jangan cuma begini doang nih ya. Lause nggak tahu itu siapa, oke? Ya. Sip tuh, Renat bagus tuh lagi ketawa, kelihatan giginya. Ya, oke. Kita mau mempersiapkan persembahan kita. Kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Jangan lupa kita masih pakai QR code. Dan di belakang angkanya, tolong tambahkan 21. Misalnya, Lause saya mau kasih 10.000. Oke, 10.000 10.021. Ya, 21-nya jangan lupa. 21 itu kode untuk sekolah minggu. Jadi gampang nanti dilihatnya. Oh, ini 21, ini sekolah minggu punya.
Ya, oke. Yuk kita mau menyanyilagukan lagu persembahan. Bawa persembahanmu. Minta tolong sama orang tua kamu untuk pakai QR code atau kamu simpen uangnya untuk nanti dikumpulkan. Kita kalau ketemu di sekolah minggu kita bawa. Ini ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah Oke, kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan kepada kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang yang kami boleh kumpulkan. Kami mau mempersembahkannya untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kedua orang tua kami yang bekerja untuk kami. Kami juga mau berdoa kiranya Tuhan agar kami bisa mengelola uang persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun, untuk Christopher, dan juga untuk Maxi, dan juga untuk teman-teman kami yang lainnya yang tidak kami tahu tanggal pastinya, tapi biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka, Tuhan menolong untuk studi mereka di sekolah, agar mereka diberikan kelancaran di dalam belajar mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan waktu sekolah minggu kami, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk duduk dengan tenang, mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menolong sehingga kami boleh mengerti untuk firman Tuhan yang disampaikan. Kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, ada satu lagu lagi yang kita mau nyanyi sebelum mendengar firman Tuhan. Mata Tuhan melihat, ya, hanya Tuhan yang tahu keadaan kamu. Kadang-kadang kamu suka main-main saat dengarin firman Tuhan. Kadang-kadang suka main game di belakang nih, di bawah nih. Makanya langsung cuma dikasih jejak kamu nunduk, kamu sambil main game. Ya, Tuhan yang melihat. Tuhan melihat kamu lagi tiduran, Tuhan lagi telinga kamu. Kita mau menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Happy birthday Lause Os. Happy birthday Chelsea Sophia.
Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, kita pisah kelas ya, jangan bubar. Tapi kita pisah kelas ke kelas masing-masing. TK Pratama, Madya Tunas. Apa tadi Lausa? Kita bagi kelas sayang. Oh, oke Lausa. Yang TK Pratama dari TK kelas 1, kelas 2 di satu kelas, kelas 3, Oke, 4, Lausa, 5, aku 6 jadi satu kelas. Ke kelas ya Lausa. Ya. Kalau yang belum ada kelasnya minta tolong Lause, saya belum ada di kelas. Yang kelas 5 itu Madya Tunas kan? Iya, betul Madya Tunas. Selamat pagi, Lause Esther. Pagi Gabriel. Pagi. Selamat hai Gaby. Mami. Selamat pagi Lausa. Selamat siang, Mami. Lause Esther, Ya, ada apa? ntar tanggal 6 Februari pakai baju apa? Kita nggak jadi ke ngumpul di gereja ya nggak Lausewati? Iya, betul Lause Esther. Jadi anak-anak kan sebelumnya diumumkan kalau 6 Februari kita mau ngumpul di gereja. Tapi karena kita lihat sebaran COVID ini semakin banyak, makanya diputuskan untuk keamanan kita semua, tanggal 6 Februari kita tetap kebaktiannya seperti ini. Jadi pakai Zoom aja ya. Jadi anak-anak nggak usah ke gereja. Oke, jelas? Jelas ya semuanya ya. Oke. Jadi Jelas, kalau mau foto, mau cantik-cantik pakai baju merah. Ya, Oke. kalau enggak pakai baju apa, bebas juga boleh. Yang penting rapi, bagus, ya. Jangan pakai baju tidur. Oke. Ya, betul. Itu berarti belum mandi Lausa. Oh, betul. Apalagi matanya masih ngantuk ya, masih muka bantal. Ya, kalau baju tidur berarti bangunnya siang Lausa. Bangunnya siang. Oke, semuanya duduk yang tenang ya. Kita mau dengerin firman Tuhan. Oke, Lause. Suaranya belum ada.
Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kalian semua? Wah, selamat hari Minggu ya buat kalian semua dan selamat beribadah. Senang sekali karena hari ini Ibu Rita bisa bersama-sama dengan anak-anak semua. Kita beribadah dan kita juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, anak-anak, siapkan hati dan siapkan telinga kalian. Duduk dengan manis ya, supaya anak-anak bisa mengerti cerita firman Tuhan dengan baik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu ajak kalian semua kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan dari Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mendengar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Ibu Rita bercerita sedang berada di sebuah taman yang sangat indah. Nah, Ibu Rita dikelilingin oleh tanaman yang sangat cantik. Ada di sebelah kanan, ada juga di sebelah kiri. Nah, anak-anak, ini hanya baru beberapa jenis tanaman ciptaan Tuhan. Di antara sekian banyaknya tanaman yang Tuhan ciptakan yang ada di muka bumi ini. Ada tanaman hias seperti ini yang hanya untuk dilihat. Jadi kita lihat itu seneng gitu ya. Tetapi juga ada banyak pohon buah-buahan yang kita bisa makan buahnya. Nah, coba anak-anak sebutkan pohon apa aja. Ada pohon kelapa, betul. Kita bisa makan buahnya ya. Kemudian ada pohon pisang. Iya, kita bisa makan buah pisang yang sangat manis dan enak gitu ya. Pohon apa lagi? Ada pohon rambutan. Iya betul. Seger sekali ya kalau makan buah rambutan itu manis. Tapi nggak boleh banyak-banyak juga ya. Kalau tenggorokannya nggak kuat bisa batuk. Nah, ada buah apa lagi anak-anak? Iya, ada pohon duren. Pasti banyak yang suka ya pohon duren ya. Rasanya itu loh legit, manis dan enak. Nah, Lausa kemiut. lagi ada pohon mangga. Iya, itu juga vitamin C-nya banyak ya. Wah, luar biasa ya. Masih banyak pohon buah yang lain. Kita nggak bisa sebutkan satu persatu saking banyaknya. Itu semua ciptaan Tuhan. Dan Tuhan ciptakan itu untuk kita bisa makan buahnya, anak-anak. Nah, pada zaman dahulu juga anak-anak, Allah menciptakan manusia pertama. Siapa yang tahu namanya siapa manusia pertama? Iya, betul sekali. Ada Adam. Adam itu laki-laki. Lalu siapa lagi? Ada Hawa. Iya, pinter. Adam dan Hawa. Kalau Hawa itu perempuan. Ayo, siapa di sini anak perempuan? Coba angkat tangan. Ayo. Anak perempuan. Hai, anak perempuan. Lalu siapa anak laki-laki? Angkat tangan. Ibu Rita bukan anak laki-laki. Ayo kalian yang laki-laki angkat tangan. Iya, ganteng-ganteng semua. Turunkan tangannya. Nah, anak-anak, Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah sangat
istimewa. Loh, kok bisa? Iya, karena Allah menciptakan Adam dan Hawa itu segambar dan serupa dengan Allah Sang Pencipta. Jadi anak-anak juga adalah gambar dan rupa Allah. Karena termasuk kita hari ini adalah gambar dan rupa Allah. Nah, waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah meletakkan mereka, menempatkan mereka untuk tinggal di sebuah taman yang sangat indah. Nama taman itu adalah taman, ada yang tahu? Eden, betul ya. Di Taman Eden. Dan di taman itu banyak sekali pohon-pohon buah. Bukan hanya tanaman hias seperti yang ada di tamannya Ibu Rita saat ini, tapi termasuk buah-buahan yang anak-anak sudah sebutkan tadi dan masih banyak yang lainnya. Adam dan Hawa boleh makan sepuasnya, kapan aja boleh mengambil buah yang ada di taman itu, dan mereka nggak perlu membayarnya kepada Allah. Mereka boleh menikmati gratis, nggak perlu bayar. Wah, enak sekali ya. Jadi mereka bisa memilih buah apa aja tiap hari. Bisa buah mangga, buah durian, buah rambutan, dan lain sebagainya. Tetapi, Allah bilang ke Adam dan Hawa, tetapi ingat ya, ada satu pohon yang ada di tengah kebun ini, nama pohon itu adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Apa anak-anak? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kamu tidak boleh menyentuh atau memakan buah itu. Karena kalau kamu memakannya, kamu pasti akan mati. Wah, mati anak-anak. Ya, jadi Adam dan Hawa nggak boleh tuh. Ya, Tuhan sudah kasih tahu mereka. Nah, tapi tiba-tiba di suatu hari iblis datang menggoda si Hawa dalam rupa seekor ular. Dia menyamar sebagai ular. Pada saat itu si Hawa sedang melihat-lihat pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, yang Allah sudah larang itu. Lalu si ular ini ngomong sama si Hawa, Hawa, sini, saya mau kasih tahu kamu. Siapa yang bilang kalau kamu mau makan buah ini kamu akan mati? Enggak, kamu makan aja nggak apa-apa. Kamu nggak bakal mati. Kamu akan tetap hidup, Hawa. Percaya deh sama aku. Justru kalau kamu memakan buah itu, kamu akan sama seperti Allah. Wow, gitu ya. Kamu akan sama seperti Allah dan kamu bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Nah, anak-anak, itu dicatat di dalam Alkitab kita loh kisahnya. Manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa. Ada di dalam kitab Kejadian pasal 3. Nanti anak-anak boleh buka sendiri di rumah ya Alkitabnya ya. Nanti setelah ini anak-anak kalau mau tahu ceritanya lagi bisa minta papa atau mama untuk bacain buat kalian. Tapi kalau sudah bisa baca, baca sendiri ya. Ada di dalam Alkitab kita ini. Nah, lalu kemudian si Hawa mendengar apa yang dikatakan iblis itu, dia tergoda anak-anak. Meskipun mungkin awalnya dia mikir, makan gak ya? Makan gak ya? Makan gak ya? Aduh, kalau makan mati gak ya? Atau hidup atau aku akan sama seperti Allah? Dan ternyata anak-anak, si Hawa itu dia kalah sama si iblis. Dia lebih nurut kepada iblis. Dia melanggar perintah Allah. Karena dia pengen sama seperti Allah. Dia mengambil buah itu. Lalu enak juga. Dan dia melihat, aku masih hidup
Ternyata apa yang dikatakan iblis itu benar. Aku tidak mati. Makan lagi. Dia makan lagi. Boleh juga nih buah. Aku akan kasih buat si Adam. Supaya dia juga makan sama seperti saya. Lalu dia mengambil buah itu lagi anak-anak. Dan dia datang memberikan kepada si Adam. Lalu dia kasih. Adam, nih aku mau kasih kamu buah. Buah apa itu Hawa? Ini buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang Allah larang untuk kita nggak boleh makan. Loh, kok kamu makan? Iya, nggak apa-apa kok. Aku masih hidup, aku nggak mati. Nih, kamu makan aja. Nah, si Adam, anak-anak, kira-kira apa yang dia lakukan? Dia bilang nggak mau gitu? Enggak, betul. Dia ambil, lalu dia juga ikut memakannya. Dia makan juga, boleh juga deh. Aku coba. Tuh, si Hawa ternyata juga masih hidup. Dia nggak mati. Ya udah, aku juga makan. Dia makan, anak-anak. Betul, enak. Digigit lagi. Ya. Enak. Mereka makan anak-anak. Adam dan Hawa sudah melanggar perintah Allah. Nah, setelah mereka memakannya, mereka tahu ya bahwa mereka telanjang. Padahal tadinya mereka tidak malu. Mereka tidak tahu bahwa mereka telanjang. Setelah mereka memakan buah itu, mereka sadar, mereka nggak pakai baju. Lalu cepat-cepat mereka kabur. Mereka bersembunyi di balik dedaunan anak-anak. Mereka petik dedaunan yang ada di situ. Lalu mereka mulai menutupin badan mereka. Mereka bersembunyi anak-anak. Karena mereka tahu mereka sudah melanggar perintah Allah. Lalu kemudian Allah datang menemui mereka. Allah memanggil Adam. Adam, kamu di mana? Lalu Adam menjawab anak-anak, aku bersembunyi, kami bersembunyi, kami malu menemui engkau. Siapa yang memberitahu kamu bahwa kamu telanjang? Mereka nggak bisa jawab. Lalu kemudian Allah menemui mereka. Mereka bersembunyi di balik dedaunan. Lalu Allah begitu marah. Dia murka kepada Adam dan Hawa. Sehingga dia marah. Lalu si Hawa gak mau kalah, gak mau disalahin anak-anak. Dia berkata, bukan aku yang salah. Yang nyuruh aku itu tuh si ular. Dia menyuruh aku untuk memakan buah itu. Dan dia berkata kepadaku, kalau aku memakan buah itu, aku gak akan mati. Lalu aku memakannya. Lalu si Adam ngomong, iya, bukan aku juga yang salah. Hawa nih yang ngasih. Hawa yang nyuruh. Aku dibawain tuh buah, suruh makan. Maka aku memakannya. Nah, kalau dipikir-pikir stres, Bro. Kalau dipikir-pikir, mereka sudah melakukan kesalahan dan mereka tidak mengakuinya. Nah, kita kan juga sering ya, anak-anak sering nggak kayak gitu. Kalau sudah ketahuan melakukan kesalahan, bukannya ngaku, tapi menyalahkan orang lain, menyalahkan teman. Nah, itu yang dilakukan Adam dan Hawa. Lalu kemudian Allah ngomong kepada mereka. Bahkan juga Allah mengutuk ular itu. Allah bilang, mulai sekarang ular engkau akan merayap di tanah dan makananmu adalah debu. Dan suatu saat kamu akan dikalahkan oleh keturunan Adam dan Hawa. Kepalamu akan diinjek. Nah, lalu dia ngomong kepada Hawa, Hawa, kamu akan merasa kesakitan saat melahirkan. Ya. Dan itu benar anak-anak.
Lalu dia ngomong kepada si Adam, mulai sekarang kamu akan bersusah payah untuk mencari makananmu. Dan mereka diusir dari taman itu anak-anak. Tetapi walaupun demikian, ketika Allah mengatakan bahwa suatu saat nanti keturunan Adam dan Hawa akan mengalahkan si ular itu, iblis itu sebenarnya Allah sedang mengatakan bahwa akan ada juru selamat yang akan menebus manusia dari dosa, yaitu Yesus Kristus. Nah, anak-anak, akhirnya Adam dan Hawa diusir oleh Allah dari Taman Eden itu, dan mereka telah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, sehingga sejak saat itu hubungan manusia dengan Allah itu menjadi terputus, menjadi rusak. Yang tadinya hubungan Allah dengan Adam dan Hawa itu sangat baik, tapi karena mereka telah melanggar perintah Allah, maka sejak saat itu hubungan manusia itu menjadi rusak. Nah, karena Allah mengasihi manusia dan Allah mau menebus manusia dari dosa, maka pada akhirnya Allah membuktikan kasih-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang Allah utus ke dalam dunia untuk menebus setiap kita. Karena dosa manusia itu sangat besar, manusia nggak mungkin bisa menebus kesalahannya di hadapan Tuhan. Dosa manusia itu akan membawa maut. Setiap manusia yang sudah melakukan dosa yaitu melanggar perintah Allah, maka pasti akan dihukum anak-anak. Setiap kita pasti akan dihukum. Tetapi karena Allah mengasihi kita, maka Yesus Kristus diberikan untuk kita untuk menebus dosa kita. Karena hanya Yesus Kristus satu-satunya lah yang bisa melakukan penebusan itu. Karena Yesus Kristus adalah kudus, suci, tidak berdosa. Dia anak Allah yang tunggal. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mau dibebaskan dari hukuman dosa, tidak ada caranya anak-anak selain kita harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, maka hari ini juga tugas kita adalah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan. Anak-anak di rumah, jadilah anak-anak Tuhan Yesus yang baik. Ya, kita belajar dari Adam dan Hawa, jangan melanggar perintah Tuhan. Nah, dan jangan melanggar perintah orang tua. Karena orang tua kita itu adalah wakil Allah. Ya, melalui orang tua kita dibesarkan, kita dididik menjadi anak yang baik. Jadi anak-anak harus hormat sama orang tua dan jangan melanggar perintahnya. Kalau papa mama sudah bilang tidak boleh, anak-anak harus nurut sama papa dan mama. Ya, kalau disuruh apa harus juga nurut. Misalnya suruh ikut sekolah minggu, ikut dengan baik. Lalu belajar, suruh belajar, belajarlah yang sungguh-sungguh supaya kalian jadi anak-anak yang pintar. Disuruh berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik karena Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Jadi kalau anak-anak digoda oleh iblis, hati-hati ya. Iblis itu tetap ada. Dia tetap akan menggoda kita. Misalnya pekerjaan iblis itu pasti hal-hal yang gak baik. Misalnya gini, papa mama udah bilang, misalnya apa ya, jangan berbohong. Nah, tapi iblis
pasti akan menggoda anak-anak. Dia bilang, nggak apa-apa, bohong sesekali boleh. Nah, itu pasti iblis. Jadi kalian harus peka, harus tahu kalau sesuatu yang nggak baik itu, ada bisikan yang nggak baik itu di hati kalian, cepet-cepet ditolak, berdoa dalam nama Yesus. Aku nggak boleh nurut sama iblis, aku nggak boleh bohong, aku harus nurut sama papa mama, dan aku harus nurut sama firman Tuhan. Firman Tuhan juga udah boleh bilang nggak boleh berbohong. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus nurut yang mana? Iblis apa firman Tuhan? Nah, firman Tuhan ya. Nah, atau misalnya papa mama udah bilang nggak boleh ngomong kotor gitu ya. Nah, terus iblis bilang gini, gak apa-apa, ngomong aja, gak apa-apa kok. Nah, itu pasti iblis anak-anak. Dan hal-hal yang lain lagi ya. Pokoknya hal-hal yang dosa, hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan, itu pasti dari iblis. Dan kita gak boleh ikut dia, karena kita bukan anaknya si iblis ya. Kita anaknya siapa? Anak Tuhan Yesus. Nah, kita akan menghafalkan ayat hafalan ya anak-anak ya. Ini singkat sekali. Jadi ibu kasih waktu buat kamu untuk membuka Alkitab. Alkitab kamu di rumah. Boleh di HP juga nggak apa-apa. Minta tolong mama atau papa atau suster yang ada di situ untuk bantu kalian buka ya. Di dalam 1 Yohanes ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 17a. Nah, ibu kasih waktu buat kamu buka Alkitabnya dulu ya. Nah, 1 Yohanes di perjanjian baru ya. Kan itu ada 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes gitu ya. Nah, anak-anak buka 1 Yohanes pasal 5 ayat 17a. Ini pendek sekali. Semua kejahatan adalah dosa. Semua kejahatan adalah dosa. Nah, kita baca sama-sama ya anak-anak ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 5 ayat 17a. Semua kejahatan adalah dosa. Lagi. Semua kejahatan adalah dosa. Sekali lagi ya, habis ini kita tutup Alkitab kita. Ibu percaya kalian di rumah juga ini tutup Alkitabnya ya. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 17a. Semua kejahatan adalah dosa. Nah, kita tutup Alkitab kita ya. Ibu juga ikut tutup. Ayo. 1 Yohanes 5 ayat 17a. Semua kejahatan adalah dosa. Nah, lagi yuk. Semua kejahatan adalah dosa. Kita hafalin lagi ya, mulai dari alamat pasalnya ya. 1 Yohanes 5 ayat 17a. Semua kejahatan adalah dosa. Jadi apapun kejahatannya itu pasti dosa. Dosa adalah melanggar perintah Allah. Nah, kita berdoa ya anak-anak. Ibu mau ngajak kamu berdoa, kita doa sama-sama. Ikutin Ibu Rita berdoa. Ya, lipat tanganmu, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, aku mempercayakan pengampunan dosaku kepadamu. Tolonglah aku untuk melakukan apa yang benar ketika aku dicobai untuk melakukan apa yang salah. Terima kasih, Engkau telah
memberikan Yesus Kristus untuk menebus dosaku. Tolonglah aku untuk percaya dan taat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Ya, Amin. selamat pagi anak-anak semua. Terima kasih kalian sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye, Lasa. Sampai jumpa. God bless you. Besok ketemu lagi ya, Rosa. Ayo baca lagi ya, Rosa. Bye. Rosanya udah matiin. Terus kita gimana? Lalu kita masuk ke kelas Ya, betul. masing-masing atau apa nih? Kok ada yang pergi? Udah nih. Belum. Masuk ke kelas masing-masing ya, Lausa. Nah, iya betul. Kita mau bisa ke Ada kelasnya masing-masing ya. Tadi kita udah dengerin Ibu Oke, Rita. ayo Angelina, ayo kita pergi yuk. Angelina, masuk ke Kelas ya. kelas masing-masing yuk. Bye, Rosa. Oke, sampai ketemu di kelas. Bye, Lausa. Bye. Bye, Kola.